Podcast, ketemu lagi dengan Edelweiss. Hari ini aku mau nyanyi yang teman-teman tak kenal lagunya. Ayo kita nyanyi. Tuhan Yesus memberkati guys. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-22. Saya ingin kita membaca di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawaku keluar tempat lapang, Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah prinsip yang benar, yaitu bahwa Daud mengalami masa-masa yang sulit, tetapi selalu ada pertolongan Tuhan. Daud mengalami masa-masa yang begitu berat dalam hidupnya, tetapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Dan ini yang menjadi sebuah nyanyian syukur, ya. Saya percaya kalau kita bersyukur itu karena selalu ada bukti nyata pertolongan Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini sungguh luar biasa, ya. Tuhan yang menolong Daud, dan itu adalah Tuhan kita. Sungguh ajaib apa yang Ia lakukan. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel ini, maka kita akan melihat
bagaimana perbuatan Tuhan itu sungguh gagah perkasa ya. Dia berkata ayat 3, Allahku gunung batuku tempat aku berlindung ya. Dia perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Wah, luar biasa ya. Dan ini adalah sebuah hal yang Tuhan lakukan. Ayat yang ke-8, bergoyanglah, bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar. Ini kalau Tuhan yang bertindak ya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menengkukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Wah, ini lebih dahsyat dari superhero yang kita tahu, yang kita sering nonton hari-hari ini. Saya percaya ini adalah kedahsyatan Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan yang bekerja dengan ajaib. Dan tahukah kita bahwa di dalam ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan menolong Daud. Tuhan berkenan kepada Daud. Tuhan menyelamatkan Daud dengan apa yang ia alami. Kalau kita tahu Daud itu bukan orang yang sempurna. Daud punya banyak kesalahan. Tetapi Tuhan menolong dia. Ayat ini jelas ayat 20. Karena ia ya, karena Tuhan, maksud saya bukan karena Daud, tetapi karena Tuhan itu berkenan kepadanya. Saya ingin mengupas kata ini. Bukan Daud berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan berkenan kepada Daud. Beda ya. Kalau Daud berkenan di hadapan Tuhan itu artinya memang Daud itu sangat suci, Daud itu sangat kudus. Tetapi di sini kita melihat Tuhan yang berkenan kepada Daud. Ayat ini jelas ya, ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Saya mengingat bagaikan orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara dan dijejerkanlah mereka. Tiba-tiba ada seorang hakim. Seorang yang layak untuk memutuskan siapa yang layak mati, siapa yang layak bebas. Dan ada satu orang yang sama-sama di penjara, artinya sama-sama penjahat. Sama-sama di penjara artinya sama-sama sudah divonis, sudah terbukti bersalah. Tetapi hakim itu memandang satu orang. Dan hakim itu berkata, aku berkenan kepadanya. Cek percek apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ternyata orang yang hakim bebaskan itu adalah orang yang dahulu ya adalah sahabat dari hakim itu. Dan hakim itu mau mengampuni orang itu, mau memberikan kepadanya kembali kesempatan. Saya ingin membawa kita kepada kisah Daud yang telah kita bahas berhari-hari yang lampau ya. Bagaimana Daud itu bukan lepas dari kesalahan, dia sangat bersalah. Dia melakukan berbagai macam hal-hal yang begitu jahat, pembunuhan berencana, dan waduh banyak skandal yang ia lakukan. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan menyelamatkan Daud karena Tuhan berkenan kepadanya. Bukan Daud yang berkenan, tetapi Tuhan yang berkenan. Ya. Ini perlu dibedakan, sehingga kita tidak pernah sombong rohani. Kadang kita berpikir ya seperti orang Farisi. Dia datang berdoa. Dan ada juga orang pemungut cukai. Orang Farisi datang berdoa, Tuhan aku sudah melakukan berbagai macam ketaatan keagamaan. Aku telah membayar perpuluhan. Aku telah melakukan pelayanan. Aku telah memberi persembahan yang terbaik. Aku telah saleh. Tetapi apa yang terjadi? Pemungut cukai yang ada di paling belakang dengan memukul-mukul diri berkata, aku tidak layak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, doa yang didengar adalah doa dari apa? Pemungut cukai, bukan orang Farisi. Jadi penarik ini menjadi sebuah hal yang penting bagi kita. Mari dalam hidup ini, mari kita sadar akan kekurangan kita. Dan kita memohon perkenanan Tuhan. Bukan kita berkata, Tuhan, aku layak engkau perkenan. Karena aku ini telah melakukan yang terbaik bagimu. Halo Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari terakhir banyak orang yang akan berseru-seru seperti itu. Aku telah berbuat demi namamu, aku telah mengusir setan, aku telah melakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata, enyah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara, kita berkenan kepada Tuhan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi berbicara tentang apa yang kita serahkan. Ya, saya ulang sekali lagi, bukan karena apa yang kita lakukan kita berkenan kepada Tuhan, tetapi apa yang kita serahkan. Daud adalah orang yang tahu untuk menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Daud adalah orang yang tahu untuk meminta Tuhan, selidikilah hatiku, lihatlah apakah jalanku serong,
dan tuntunlah aku kembali ke jalan yang benar. Jadi inilah renungan firman Tuhan hari ini. Percayalah, sadarilah, ada banyak ya hari-hari sial di depan kita. Saya mau katakan itu. Dan ini terjadi ya, corona membuat ya, seakan-akan sial semua hari-hari ke depan. 14 hari lagi kan ditambah PSBB. Waduh, gimana caranya? Tetapi perhatikan ini. Ayatnya yang ke-19 ini menjadi sebuah hal yang indah. Ayat 19 ya. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi apa? Tuhan adalah sandaran bagiku. Jadi perhatikan ini. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan menjadi tempat kita bersandar. Tuhan menjadi tempat kita bergantung. Tuhan yang menggendong kita, percaya. Ada mujizat di dalam hari-hari yang buruk ini. Ada mujizat Tuhan di dalam hari-hari yang jahat ini. Ada berkat Tuhan yang akan terus kita alami. Amin. Inilah renungan firman Tuhan yang indah saat pagi hari ini. Biarlah hidup kita itu selalu minta, Tuhan, aku minta perkenan-Mu. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Kalau aku khawatir, aku mau taruh kekhawatiranku kepadamu. Kalau aku takut, aku mau taruh ketakutanku kepadamu. Aku percaya Engkau sandaran bagiku. Engkau segalanya dalam hidupku. Amin. Kalau kita melakukan hal seperti yang Daud lakukan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan yang berkenan kepada kita. Ada keselamatan bagi kita. Ada mujizat dalam hidup kita. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib bagi setiap hidup kita. Ini renungan firman Tuhan saat ini. Saya menyapa bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat Shalom yang mendengar. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita semua sehat, ya, diberkati Tuhan, kita semua mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya ada mujizat Tuhan bagi kita hari ini. Saya juga menyapa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini, rekan, sahabat, keluarga. Saya juga percaya ada pertolongan, pemeliharaan Tuhan bagi kita. Apa yang kita rindukan, percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat.